Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Al-Muhajirin Pama Asri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pama Asri Asmi, oh iya salah ya. Pama Asmi Nusantara. Kepanjangannya Persada Nusantara. Oh ya, tadi siang dikasih tahu lupa ternyata. Pama Asmi Persada Nusantara. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini masih di suasana Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk sedikit berbincang berkaitan dengan salah satu ibadah yang agung, yaitu ibadah salat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal terbaik di antara bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan salawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan salawat teriring salam terlimpahkan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang ibadah salat. Kalau judulnya itu salatmu cerminan akhiratmu. Ustaz, ngapain bahas salat? Kan itu sudah dilakukan setiap hari, gitu ya. Jangan salat setiap hari. Alhamdulillah, setiap hari sehari minimal berapa kali? 5 kali. Sudah hafal Ustaz. Kenapa harus dibahas lagi? Justru karena sering kita lakukan, kita perlu bahas. Ada ungkapan Arab ya, mungkin pepatah Arab begitu ya, yang mengatakan seperti ini kurang lebihnya. Kathratul masas tumitul ihsas. Banyaknya berinteraksi dengan sesuatu itu terkadang akan mematikan sensitivitas. Bisa ngulangi bahasa Arabnya? Nah, Ustaz-ustaznya mah ya bisa ya. Oke. Kathratul masas tumitul ihsas. Banyaknya kita berinteraksi terhadap sesuatu seringkali mematikan sensitivitas. Contoh, jenengan dulu sebelum kesini kan awal-awal belajar nyupir mobil pernah, saya apalagi kebawa ngapak. Di sini ada yang bahasanya non ngapak banyak ya. Saya kadang kebawa dengan bahasa ngapak saya. Jadi saya kalau yang ngapak insya Allah paham ya. Yang non ngapak kalau saya ngomong kayak gini paham nggak? Paham ya? Paham insyaallah. Nanti kalau nggak paham, bok ada subtitlenya. Baik, gini contoh. Jangan dulu awal teman-teman ketika dulu awal belajar nyupir mobil, ingat nggak? Ingat ya? Bagaimana hati-hatinya kita nginjak gas. Terus beloknya hati-hati. Tidak jarang kita itu harus ngelongok tinggi-tinggi supaya memastikan nyenggol atau tidak. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena saya juga pengalaman dulu. Awal-awal belajar nyupir,
mobil itu kalau mau belok itu kita harus ngecek dulu. Bahkan saya pernah awal-awal belajar itu sudah berada di pojok itu, maju kena, mundur kena. Itu buat saya, tapi kalau buat yang sudah handal ya tetap aja bisa. Tapi intinya ketika awal belajar nyupir mobil itu kita hati-hati banget. Setelah jenengan atau jamaah sekalian lancar, sehati-hati itu atau tidak kira-kira nyupir mobilnya? Enggak. Sudah naik pakai sabuk pengaman, selesai kemudian hidupin mobilnya ya. Masuk gigi jalan udah. Kita nggak perlu memikirkan berapa sentimeter jarak mobil antara bodi mobil dengan pinggir bahu jalan dan lain sebagainya, nggak perlu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Karena saking sudah terbiasanya, kita itu tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Udah jalan aja. Begitu juga dengan pekerjaan secara umum. Itu kalau awal-awal bekerja mungkin kita belum tadag, istilah orang Jawa itu. Tapi kalau sudah terbiasa, tadag. Tadag itu ya wis pokoknya otomatis gitu aja. Dan otomatisnya itu kita refleksnya itu biasanya pas. Baik. Ini dari sisi kehidupan kita secara umum. Sekarang kita tarik ke sholat yang sering kita kerjakan. Sholat 5 waktu. Kalau poin tadi kasratul masastumitul ihsas itu tadi wisjad, kalau ibaratnya sudah tadak dalam urusan dunia tidak masalah. Itu bagus. Jadi kita bisa bekerja tanpa harus capek memikirkan pekerjaan kita. Kita sudah tinggal refleks jalan aja. Tapi kalau ini dibawa ke ibadah sholat, bahaya atau tidak? Sholat refleks. Sholatnya otomatis. Otomatis refleks itu gimana? Takbiratul ihram, pikirannya sudah langsung kemana-mana. Tapi tubuhnya gerak atau tidak? Jangan kalau sholat fokus nggak kira-kira? Jujur, nggak ada yang jawab ini. Khawatir ketahuan apa kepribadian? Jangan pernah nggak? Teman-teman pernah nggak? Sholat, ketika sholat kemudian pikirannya melayang-layang, pernah? Oh, sebenarnya cuman pernah atau tidak? Jawabannya sering. Tapi kalau jangan sholat jamaah gini, kemudian pikirannya melayang-layang, tubuhnya gerak nggak? Kalau imam takbir ruku nggak? Ruku ya. Imam sami Allahu liman hamidah berdiri atau tidak? Berdiri. Dan jenengan pernah lupa nggak? Ini sudah rakaat berapa? Pernah? Itulah gambarannya, jangan sudah otomatis, sudah refleks. Ini kalau dibiarkan, akhirnya ruh sholatnya hilang. Bertakbiratul ihram, Allahu akbar. Itu melayang udah, melayang. Imamnya ruku ikut ruku, iktidal ikut iktidal, sujud ikut sujud. Sadar lagi ketika imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Loh, kok wis salam? Padahal tubuhnya ikut gerak, ikut. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah ngalami sholat tiba-tiba kok rakaatnya sudah rakaat 2 ini, kok imamnya kok sudah rakaat 3, perasaan tadi baru takbiratul ihram. Kenapa? Ada sesuatu yang hilang, ruh sholatnya berarti kurang di situ. Makanya teman-teman sekalian yang kami hormati, kenapa bagi kita penting sedikit untuk membahas masalah ibadah sholat? Karena ibadah sholat adalah ibadah yang setiap hari kita kerjakan, ibadah yang bukan sembarang ibadah, karena ibadah sholat adalah ibadah yang menjadi rukun Islam keberapa? Kedua. Rukun Islam kedua setelah 2 kalimat syahadat. Ini menunjukkan ibadah sholat sangat-sangat penting, nggak bisa diganggu gugat. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala itu sampai menyampaikan bahwa la yakhtaliful muslimun, ya. Kaum muslimin secara umum itu tidak berselisih pendapat anna tarkas salatil mafruḍah 'amdan,
meninggalkan sholat wajib sengaja min a'zamidz dzunub, termasuk dosa besar yang paling besar. Saya ulangi ya, meninggalkan sholat dosa apa? Besar. Yang paling besar, di antara yang paling besar. Kalau yang paling besar lagi menyekutukan Allah. Ini di antara yang paling besar. Jadi ninggalkan sholat sengaja loh ya, ninggalkan sholat sengaja itu dosa besar. Bahkan beliau mengatakan, wa anna itsma tarikiha indallah, dosa orang yang meninggalkan sholat itu di sisi Allah a'zam, lebih besar dosanya min itsmi qatlin nafs, dari dosa membunuh. Bunuh dosa enggak? Bunuh dosa enggak? Dosa. Di sini dijelaskan meninggalkan sholat wajib dosanya lebih besar. Wa akhdhil amwal, nyolong, itu dosa sholat, meninggalkan sholat lebih besar. Saya nggak lagi nakut-nakutin ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Karena gini, yang seperti ini kita perlu paham. Karena kita sebagai seorang muslim itu punya tanggung jawab. Siap atau tidak siap, suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan yakin nggak nanti bakalan dibangkitkan di hari kiamat? Ya kan atau tidak? Ya, kita harus yakin. Dan di antara yang akan ditanya tadi Ustaz Nana sudah, Ustaz Nana Suryana, panggilannya Ustaz Suryana apa Ustaz Nana? Dua-duanya boleh. Nana Suryana gitu ya. Lengkap. Beliau menyampaikan tadi kan, nanti di hari kiamat yang pertama bakalan dihisab apanya? Salat. Kalau salatnya bagus faqad aflaha wa anja. Kalau salatnya bagus itu yang dia bakalan sukses, dia bakalan berhasil. Kalau di riwayat lain itu soluha sairu amali. Amalan yang lain akan dinilai baik. Tapi kalau rusak berarti akan amalan yang lain juga rusak. Berarti sholat jadi barometer bagi seorang yang beriman. Nanti di sisi Allah, ini orangnya baik atau tidak. Dari sisi sholatnya. Makanya kalau sholat kita tetap bertahan di kayak gitu-gitu aja. Tadi sholat, takbiratul ihramnya sadar lagi ketika kapan? Salam. Nah, itu repot itu. Itu harus ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Karena ini ibadah yang sangat agung. Siap atau tidak, nanti kita akan ditanya. Dan pertanyaan ini bukan cuma buat ustadz. Pertanyaan yang kayak gini di akhirat bukan cuma buat orang yang berilmu, tidak. Semua muslim bakalan dimintai pertanggungjawaban. Anda sholatnya gimana dulu? Meskipun panjenengan menghindar sekarang, misalnya, saya nggak mau lah dengar masalah ibadah sholat, daripada ngerti malah jadi beban misalnya. Meskipun kayak gitu, tetap nanti ditanya di akhirat, tetap ditanya. Kemarin saya sempat ketemu dengan seseorang, ngobrol. Awalnya kita kenalan ya, ngobrol ketika di mana? Palangka, satu asrama. Hafizahullah, semoga Allah jaga beliau. Tapi dari obrolan itu menarik. Awalnya mau agak tidur gasik, nggak sadar ngobrolnya sampai jam 12 malam. Jam 12 malam. Kita ngobrol banyak hal. Kadang saya yang nanya, beliau yang nanya. Kadang saya nanya, beliau yang nanya. Sampai pada titik obrolan tentang para nabi, di antaranya itu kan mereka ujiannya besar. Di antaranya yang tadi bagi kita bahas, nabi siapa? Yang tadi bagi dibahas nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dapat julukan kekasihnya siapa? Allah. Itu makomnya tinggi banget. Kekasihnya Allah cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya berat nggak Nabi Ibrahim? Berat. Nabi Muhammad berat nggak? Berat. Ketika kita lagi ngobrol masalah seperti itu, kemudian masalah ujian dan lain sebagainya, beliau tiba-tiba menyampaikan, tapi kok saya kayaknya biasa-biasa saja ya, tidak ada masalah ya. Ada yang hidupnya merasa tidak ada masalah? Berarti punya masalah semua ya? Tidak ada masalah itu maksudnya mungkin ujian bisa dilewati begitu saja.
Terus obrolan itu kemudian saya arahkan begini. Kadang-kadang kita itu atau kadang seseorang itu sebenarnya mereka berada dalam masalah tapi tidak kerasa ada dalam masalah. Saya ambil contoh. Di dalam Islam itu ada kisah-kisah orang-orang yang bermasalah dalam tanda kutip, tapi dikenal di dunia sebelum dia paham bahwa dia berada dalam masalah, dikenal sebagai orang yang dalam tanda kutip sukses. Saya ulangi ya. Di dalam Islam kita punya sejarah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di antaranya di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang mereka secara zahir dipandang sukses. Tapi sebenarnya mereka dalam masalah. Contoh, Fir'aun. Siapa? Fir'aun itu dia bermasalah enggak? Bermasalah. Dia masuk surga apa neraka? Neraka. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Saya nanya sama teman-teman sekalian. Ketika Fir'aun hidup di dunia, dia bisa menikmati dunia atau tidak? Bisa. Dia kaya, punya kedudukan, bahkan membunuh anak kecil laki-laki yang baru lahir. Setiap anak laki-laki yang baru lahir dibunuh karena khawatir nanti akan ada yang mengkudeta ataupun menghancurkan kedudukannya. Fir'aun dibunuh. Bunuhnya 1-2 banyak. Berhasil nggak bunuhnya? Berhasil. Apakah dengan kondisinya Fir'aun seperti itu dia nggak punya masalah? Enggak, dia dalam masalah sebenarnya. Cuman dia nggak tahu dia itu dalam masalah. Dalam Islam diistilahkan dengan istidraj. Apa? Istidraj. Istidraj itu dibiarkan. Jenengan juga pernah kadang kayak gitu kan? Mungkin ada anak atau apa diomongi urung manut-manut misal. Jangan ke situ, nak, jangan ke situ. Sudah 5 kali jangan ke situ. Apa yang keenamnya kemudian jenengan awalnya mungkin mengatakan, nak, jangan ke situ, jangan ke situ, jangan ke situ. Sudah 5 kali. Kalimat yang keenam kira-kira apa? Wis karepmu. Terserah ngono. Ngerti batoli ngerasa sakit. Kalau jatuh bakalan rasa sakit. Jadi udah dibiarin. Karena sudah beberapa kali dikasih tahu tidak mau, akhirnya dibiarin. Inilah yang diistilahkan di dalam Islam dengan istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita itu perlu banyak-banyak melihat kondisi kita sekarang itu seperti apa. Apakah kita itu sudah berada di zona aman? Benar-benar berada di zona aman dalam artian kita sudah berusaha untuk menjadi sosok yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala atau belum? Atau jangan-jangan kita kayak tadi itu yang penting kayak menggugurkan kewajiban. Salat yang penting guru mangkat. Salat mangkat itu bagus ya. Sudah lumayan bagus dibanding yang tidak salat. Tapi apakah kita mau bertahan di situ padahal salat ini adalah ibadah yang akan menentukan kesuksesan seorang hamba nanti di akhirat. Makanya di sini jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, kita akan coba sedikit membahas tentang ibadah sholat. Karena ini adalah ibadah yang sangat penting dan kita perlu membahas, kita perlu memperhatikan sebenarnya kita dalam masalah atau tidak terkait dengan ibadah sholat. Ada atau tidak gitu ya? Ada atau tidak sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam ibadah sholat kita. Ini untuk kita semuanya, termasuk yang berbicara. Karena kita semua paham bagaimana kualitas ibadah sholat kita. Jangan sampai kita ini terlalu nyaman dengan kondisi kita yang mungkin sebenarnya masih kurang. Contoh, saya kasih pertanyaan, tolong dijawab dengan jujur ya. Jenengan sudah hidup berapa tahun di dunia? Ini beda-beda ya. Oke, ada yang 30 tahun? Ada yang 35 tahun? Ada yang 35 tahun? Ada. Angkat tangan yang 35 tahun. Kita satu letting berarti. Saya satu lettingan. Generasi apa? Milenial. Oke, ada yang mungkin lebih dari 35 tahun. Saya mau tanya sama jenengan, jawab jujur. Kalau malu nggak usah dijawab, nggak apa-apa.
Jenengan sudah hafal belum zikir sholat? Jawab. Malu ini berarti ini. Jawab dulu. Hafal zikir sholat? Hafal insyaallah. Pertanyaan kedua. Zikir sholat dari takbiratul ihram sampai salam, paham gak maknanya? Paham gak maknanya? Belum. Ini saya lagi memperhatikan raut wajahnya. Ini menunjukkan belum apa iya ini. Oke, dari pertanyaan kedua ini, kalau ternyata jawabannya adalah belum, silakan simpan jawaban masing-masing. Kalau ternyata jawabannya adalah belum, berarti ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu diperbaiki. Karena sholat itu bukan cuman sekedar gerakan badan yang tidak bermakna, bukan. Nabi SAW itu sampai beliau menyampaikan, bersabda bahwasanya ju'ilat qurratu aini fis shalah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sampai mengatakan begini jemaah sekalian, bahwa salat itu dijadikan sebagai penyejuk pandangan, penyejuk hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu menjadi penyejuk hati, berarti ketika beliau salat bahagia, ketika beliau salat tenang. Nah, pertanyaannya adalah, kita ketika sholat dalam kondisi tidak memahami makna zikir sholat, kira-kira bisa tenang atau tidak? Oh bisa, tenang itu kan sunyi gitu ya, bukan itunya. Kita benar-benar bisa mendatangkan perasaan bahwa kita sedang beribadah kepada Allah atau tidak di saat itu. Ini PR besar. PR besar. Makanya di antara gambarannya begini, gambaran ringannya, teman-teman sekalian semoga dirahmati oleh Allah. Jenengan pernah berdoa atau tidak? Pernah ya? Pernah. Pernah nggak berdoa dalam kondisi sangat butuh? Pernah? Pernah. Doanya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Ya memang yang paham. Oke. Pertanyaan kedua, pernah nggak jenengan doa pakai bahasa Arab yang jenengan tidak paham maknanya, terus khusyuknya sama dengan ketika doa pakai bahasa Indonesia? Pernah atau tidak? Kalau jawabannya tidak pernah, ini adalah contoh kecil. Doa saja kalau kita tidak paham maknanya, kurang menyentuh di hati kita. Beda dengan ketika kita memang paham makna doa, kita akan benar-benar, ya Allah ini saya sudah bingung ini caranya harus seperti apa. Saya pasrah kepadamu ya Allah, Engkau yang maha tahu. Engkau yang maha tahu tentang bagaimana solusi terbaiknya, bagaimana langkah terbaiknya. Saya sudah berusaha seperti ini ya Allah. Tapi sepertinya memang aku butuh bantuanmu. Atau mungkin permohonan yang lain. Bayangkan jika seandainya panjenengan sholat, kita sholat dalam kondisi kita memahami setiap detail kata yang kita baca dalam ibadah sholat, yang ternyata di dalam bacaan sholat itu banyak yang isinya doa. Kita paham maknanya, kita berusaha menghadirkan makna itu, kemudian kita berusaha memohon kepada Allah dengan sepenuh hati ketika kita doa di dalam sholat. Kira-kira bisa khusyuk atau tidak? Bisa. Jadi itu kuncinya. Ini PR besar. Ini sebenarnya materi intinya, poinnya ini yang ingin saya sampaikan. Karena pembahasan sholat itu panjang ya, panjang. Tapi ini poin penting yang perlu kita coba perbaiki. Kalau seandainya sudah 35 tahun hidup di dunia dengan fasilitas yang sebegitu lengkapnya yang Allah berikan kepada kita, dengan fasilitas yang sebegitu lengkapnya yang Allah berikan kepada kita, mulai dari yang ada di dalam tubuh kita atau yang ada di dalam sekitar kita, itu kan semuanya Allah yang ngasih. Bahkan kita panjenengan bisa kerja di sini, siapa yang ngasih petunjuk kepada panjenengan? Siapa yang ngasih
supaya bisa menggerakkan hati orang yang misal ditugasi untuk menerima panjenengan. Siapa? Jawabannya Allah. Berarti itu fasilitas dari Allah semua sebenarnya. Dengan segala fasilitas yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, kok sudah 35 tahun lamanya kita menikmati fasilitas itu, ketika kita disuruh sholat kok ternyata kita tidak paham apa yang kita baca, kita tidak paham apa yang kita lantunkan ketika sholat. Kira-kira bisa dikatakan berterima kasih atau tidak itu? Ini PR kita Bapak Ibu, Bapak-bapak ya. Karena biasanya kalau pengajian itu Bapak Ibu ini, Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan coba bahas beberapa poin tentang masalah ibadah sholat. Pertama, kenapa kok kita perlu mengingatkan ibadah sholat? Karena gini, saking pentingnya ibadah sholat, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal dunia, wasiatnya itu sholat. Beliau sampai berwasiat as-sholat, as-sholat. Jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Itu wasiat Nabi. Dan pernah dengar nggak kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit yang kemudian beliau meninggal dunia? Pernah dengar? Nabi itu sakit beberapa hari, sehingga beliau harus tetap di kamar beliau, nggak bisa ke masjid. Masjidnya gandeng dengan dengan Masjid Nabawi, rumah beliau ya gandeng. Sampai pada satu ketika kaum muslimin sedang sholat dan diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu muncul, ngelihat, dibuka tirainya, melihat para sahabat Nabi sedang sholat jamaah. Sedang sholat apa? Jamaah. Dan di saat itu Nabi tersenyum, fatabassam. Nabi tersenyum. Itu di antara keterangannya adalah Nabi tersenyum karena melihat kaum muslimin berada dalam satu soft sholat berjamaah. Nabi tersenyum melihat mereka. Sampai sebagian sahabat itu saking senengnya, kan mereka kelihatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka sholat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking senengnya, jadi mereka mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sembuh, tapi ternyata itu adalah senyuman terakhir yang mereka lihat secara langsung dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke hadapan kaum muslimin yang sedang sholat berjamaah di situ. Ada poin pentingnya Bapak Ibu, Bapak-bapak, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, bahwa Nabi mengisyaratkan bahwa beliau itu bahagia ketika melihat umatnya sholat jamaah. Jadi kalau kita mengaku cinta dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jaga alasan senyumnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan senyumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara penjelasannya adalah karena para sahabat Nabi sholat berjamaah. Jadi kalau jenengan cinta dengan Nabi, jaga sholat berjamaah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa namanya? Abdullah ibnu Mas'ud. Ini ulama dari kalangan sahabat. Beliau menceritakan gini. Beliau ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di dalam Sahih Muslim. Beliau menyampaikan man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman. Perhatikan kalimatnya luar biasa. Siapa yang senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dalam kondisi muslim. Siapa yang pengen meninggal dunianya dalam kondisi muslim, dalam kondisi menjadi seorang muslim, tetap menjadi seorang muslim. Kata beliau, falyuhafidh ala haula'is salawat haitsu yunada bihin. Maka kuncinya, kata Abdullah bin Mas'ud, jaga sholat 5 waktu di tempat di mana sholat dipanggil. Di mana berarti? Di masjid. Kata beliau, kalau kita pengen dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berada di atas agama Islam, salah satu kuncinya adalah jaga sholat berjamaah.
Karena ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau memberikan gambaran dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka itu kesungguhannya dalam menjaga ibadah sholat secara berjamaah itu luar biasa. Bahkan sampai dalam kondisi ketika mereka sedang sakit. Makanya beliau di penghujung hadis ini beliau menyampaikan bahwa di penghujung riwayat ini walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain. Dulu itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking pengennya sholat berjamaah, saking pengennya menjaga ibadah sholat berjamaah, padahal di saat itu ada yang sedang sakit, tidak bisa jalan. Yuhada bainar rajulain, dipapah oleh dua orang kanan kiri. Hatta yuqama fis shaf, sampai beliau bisa masuk ke shaf sholat, dipapah. Jangan sekali, dipapah. Kalau ngantuk perlu dipapah enggak? Ngantuk perlu dipapah atau tidak? Enggak, kalau itu bangun sendiri. Artinya kalau alasannya cuman ngantuk, paksa. Ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai harus dipapah, datang ke shaf dan ikut sholat. Ini menunjukkan bahwa mereka itu jaga banget tentang masalah ibadah sholat, terutama sholat berjamaah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita bisa memberikan atau mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa orang-orang yang soleh mereka itu terbiasa menjaga ibadah sholat. Bahkan Umar bin Khattab, siapa? Umar bin Khattab. Ingat nggak, Umar bin Khattab itu kan meninggal dunia, beliau kan ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Kisahnya agak panjang, tapi intinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang sholat, ngimamin, ditusuk dari belakang, ditusuk beberapa kali dalam kondisi sholat. Beliau pingsan. Ketika beliau siuman, di antara kalimat pertama yang terucap dari beliau adalah, kaum muslimin sudah sholat apa belum? Kaum muslimin sudah sholat atau belum? Ini mirip dengan siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi SAW ketika mau meninggal dunia, beliau kan as-salat, jaga sholat, kami jaga sholat. Umar juga sama, menggambarkan betapa pentingnya ibadah sholat. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu itu sampai memberikan wasiat kepada putranya. Dan wasiatnya ini luar biasa. Jangan pernah kasih pesan enggak dengan orang tua untuk jaga sholat? Pernah ya? Bagus itu. Itu bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Kan bagus ini biasanya gini. Nah, kerja dimanapun pokoknya jangan lupa sholat. Itu sudah bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Tingkatan nasihatnya itu lebih bagus lagi. Jadi kalau jangan lupa sholat itu kan berarti yang penting berangkat ke masjid atau sholat. Pokoknya kerja dimanapun jangan lupa sholat. Kalau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala beliau wasiatnya luar biasa. Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, idza shallaita sholatan. Nah, kalau kamu mengerjakan ibadah salat, fasalli salata muwaddi'. Ini lebih dalam nasihatnya. Beliau menyampaikan, maka hadirkan di dalam hatimu bahwa salat yang engkau kerjakan ini adalah salat terakhir yang engkau bisa lakukan. Hadirkan di dalam hatimu. La tadhunnu annaka ta'udu ilaiha abadan. Jangan sampai terbesit di benakmu nak bahwa nanti dulu karena mungkin bakalan bisa ngulangi lagi sholatnya. Enggak bisa. Orang itu kalau sudah terlewat dari satu momen ibadah sholat, bisa diulangi atau tidak? Orang kalau sudah kelewat dari satu momen ibadah sholat, bisa diulangi atau tidak? Enggak bisa. Misal nih, kita sholat isya, jenengan enggak sholat, masih hidup sampai isya besok, masih bisa sholat isya enggak? Besok. Misal nih,
Jenengan atau misalnya contoh kemarin tidak sholat isya, hari ini sholat isya, hari ini masuk waktu sholat isya, kemudian masih bisa sholat isya atau tidak? Masih. Berarti bisa diulangi atau tidak? Enggak bisa. Apa yang sudah kita lewatkan berarti sudah lewat. Adapun sholat isya sekarang itu sholat isya yang beda. Maka kalau sampai kita melewatkan begitu saja, berarti kita melewatkan momentum yang sangat luar biasa, yang sebenarnya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau memberikan wasiat kepada putranya, "Nak, jangan sampai engkau itu punya pikiran bahwa nanti bakalan bisa sholat lagi, jangan. Bayangkan bahwa hari ini ketika Anda sholat, nak, ketika engkau sholat ini adalah sholat terakhir. Dan yang seperti ini nggak mudah. Pertama, ini nasihatnya luar biasa. Jadi nasihatnya Mu'adz bin Jabal itu adalah nasihat bukan hanya sekedar dari sisi mengerjakan sholat, tapi beliau ingin mengajarkan kepada anaknya untuk menjaga kualitas ibadah sholat. Bayangkan ketika mau sholat sudah tahu ini bakalan habis itu meninggal dunia. Kalau bisa seperti itu luar biasa. Kalau bisa seperti itu luar biasa. Tapi tetap tadi ya, poin memahami makna ibadah sholat itu harus ada. Karena kalau panjenengan pengen khusyuk dalam sholat, salah satu kunci utamanya adalah pahami zikir sholatnya. Kalau jenengan merasa tenang dalam sholat, dalam kondisi belum memahami zikir sholat, ini sudah lumayan ya, sudah lumayan. Tapi ada yang kurang. Karena nilai ubudiyahnya itu kurang. Nilai peribadahan kita itu kurang. Sama halnya sebenarnya dengan nyembelih hewan kurban itu tadi ya. Saya sempat menyampaikan, nyembelih hewan kurban itu kalau bisa sebenarnya yang kurban itu yang nyembelih. Kenapa coba? Supaya dia bisa merasakan di dalam dirinya, di dalam hatinya perasaan ubudiyah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil dia mengayunkan pisaunya, dia meyakini, ya Allah, saksikanlah ini kurban dariku, fataqabbal minni ya Allah, terimalah kurbanku, bismillah. Itu menghadirkan perasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Makanya kalau bisa nyembelih sendiri, nyembelih sendiri. Berani? Hah? Wani apa orang? Nyembelih sapi, nyembelih ayam kayak orang? Wani. Sama dulu saya nggak berani nyembelih ayam. Bahkan kalau ayam saya dulu pas mau kecil mau disembelih itu saya nangis. Kalau disuruh megangin itu saya bagian megangin sayap sama kaki. Cara megangnya adalah gini. Saya nggak mau lihat itu, nggak mau lihat. Giliran mondok, pala kon nyembelih wedus, nyembelih kambing. Giliran nikah, mertuanya tukang jagan. Jadi nikah, habis itu suruh nyembelih sapi. Lah ya masa nyembelih sapi nang ngarep mertuane, waduh ora bisa kan repot itu urusannya. Bismillah. Itu intermezzo saja. Tapi intinya bukan di situ ya, intinya bukan di hadapan mertuanya, bukan ya. Intinya peribadahan. Jadi gini teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pentingnya adalah mau itu ibadah salat, mau itu kurban, mau itu jenengan berdoa. Poin pentingnya adalah menghadirkan hati ketika jenengan beribadah. Itu penting. Merasakan setiap unsur ibadah yang sedang kita kerjakan. Itu penting. Sebagaimana tadi teman-teman berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan doa itu bisa khusyuk? Di antaranya adalah satu, ketika kita merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua, ketika kita bisa memahami setiap untaian doa yang kita lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita bisa khusyuk bermunajat kepada Allah. Kita bisa benar-benar khusyuk untuk meminta kepada Allah. Bahkan tidak jarang mungkin di antara kita banyak yang bisa nangis ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita paham. Kita paham apa yang kita ucapkan dan juga kita paham siapa yang kita minta. Karena yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi segala kebutuhan hambanya.
Bayangkan perasaan itu Anda hadirkan ketika sholat. Anda hadirkan ketika sholat. Maka disitulah nilai penyejuk jiwa akan bisa didapatkan. Harus latihan. Harus latihan. Eman-eman nanti. Sudah 35 tahun hidup di dunia, sholatnya tidak paham apa yang kita baca itu eman-eman banget. Maka setelah ini jangan nunggu besok. Jangan nunggu besok. Setelah ini nih, kalau bisa buka tuh zikir sholat yang kita baca artinya apa. Hafalkan, jangan nunggu besok. Supaya sholat subuh sudah paham maknanya. Kalau jenengan nunggu, kapan bolehnya nanti? Padahal kalau nasihatnya siapa tadi? Mu'adz bin Jabal, idza shallaita fasholli sholata mu'adz. Kalau sholat itu rasakan coba bahwa sholat ini barangkali adalah sholat terakhir yang kita kerjakan. Bisa ya? Ini kalau pengen ilmunya bermanfaat, diantaranya amalkan yang ini. Coba rasakan, biar kita itu sholatnya nggak hambar. Sama halnya kayak tadi jenengan doa, atau jenengan mengaminkan doa, misal ada khutbah Jumat gitu ya. Amin, amin, amin. Jenengan paham nggak apa yang dibaca? Paham Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh itu paham ya, apa sih. Tapi yang lain paham nggak kira-kira? Amin, amin. Nah gimana kalau ternyata khotibnya doanya buat diri sendiri? Ya Allah, pakai bahasa Arab misalnya, ya Allah semoga saya jadi orang yang kaya, semoga jenengan amini gitu. Misal, tapi ya enggak insya Allah. Saya enggak doa kayak gitu ya tadi ya, enggak. Ini misal saja. Atau lagi bareng-bareng doa. Kita enggak paham doanya gimana. Ya kita enggak sulit untuk khusyuk. Beda halnya ketika kita berdoa dan kita paham. Coba rasakan, hadirkan itu ketika kita sholat. Kalau memang berat langsung semuanya, pelan-pelan. Contoh pelan-pelan itu ya, contoh. Ini kita yang langsung praktisnya saja. Contoh pelan-pelan adalah jenengan latihan. Ketika sholat baca takbiratul ihram. Apa bacaannya? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Jangan udah pernah latihan belum? Melatih hati untuk merasapi maknanya. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati ini meyakini Allah Maha Besar. Bisa atau tidak? Pernah mencoba? Atau cuman kadang Allahu Akbar yang penting takbiratul ihram. Kalau ternyata kita hanya sekedar misal takbiratul ihram Allahu Akbar tanpa menghadirkan makna takbir Allah Maha Besar, berarti ada yang perlu diperbaiki. Latihan dari hal-hal yang ringan dulu tadi itu. Terus habis itu takbir lagi kan? Allahu Akbar, ruku. Allah Maha Besar. Kemudian i'tidal, apa bacanya? Sami'allahu liman hamidah. Apa artinya sami'allahu liman hamidah? Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Perhatikan. Allah mendengar siapa saja yang memuji. Setelah itu siapa yang memuji Allah? Gini. Jadi ini ya Allah subhanallah. Kalau kita perhatikan ibadah sholat itu luar biasa. Karena gini. Pertama ketika i'tidal saja. Saya ambilkan contoh ketika i'tidal. Ketika i'tidal saja. Kita diawali dalam i'tidalnya itu diawali dengan diingatkan bahwa Allah itu maha mendengar siapapun yang memujinya. Kemudian setelah kita diingatkan bahwa Allah maha mendengar siapapun yang memujinya, ternyata yang memuji Allah Subhanahu wa taala setelah itu siapa? Kita sendiri. Jadi kita diingatkan Allah maha mendengar siapapun yang memujinya. Kemudian kita mengatakan Rabbana walakal hamd. Rabbana wahai Rabb kami walakal hamd. Segala puji hanya bagi Engkau. Itu kan ibaratnya ketika sama halnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misal kita pengen dapat ampunan dari Allah Tabaraka wa taala, ya Ghaffar. Apa artinya Ghaffar? Allah yang maha mengampuni dosa. Kemudian kita berdoa, ya Ghaffar ighfirli. Atau pakai bahasa Indonesia misal, ya Allah
Aku akui ya Allah, aku itu banyak salah ya Allah. Engkau adalah Rabbku yang maha mengampuni segala dosa. Kita ikrarkan itu dengan lisan kita. Kita ingatkan bahwa Allah maha mengampuni segala dosa. Kemudian kita mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Itu kan bisa lebih menghadirkan, lebih mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau seandainya kita pahami makna zikir salat yang kita baca. Istiftahnya entah yang mungkin pakai Allahumma ba'id baini ataupun pakai yang redaksi lainnya, tidak masalah. Selagi redaksinya memang bagus, tidak masalah. Maksudnya riwayatnya baik, tidak masalah. Pilih yang mana boleh. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah sampai akhir. Bayangkan teman-teman sekalian, jika seandainya itu bisa kita pahami. Dan ini perlu latihan. Latihannya pas jenengan sholat sunnah. Ketika sholat apa? Sholat sunnah. Jadi coba pas sholat sunnah, sebelum sholat sunnah itu dibaca, apa yang perlu saya pahami dulu. Kemudian ketika sholat sunnah jenengan coba gerakannya pelan-pelan, bacaannya pelan-pelan, supaya melatih konsentrasi, fokus, kekhusyuan kita, dan juga melatih keselarasan antara lisan dengan hati. Itu perlu dilatih. Meskipun ada unsur lainnya. Unsur lainnya diantaranya adalah kalau kita banyak dosa, kadang itu sulit. Maka kalau kita banyak dosa, diantara unsur pentingnya adalah banyak-banyak istighfar. Kalau kita banyak-banyak dosa, banyak-banyak istighfar. Kemudian lakukan latihan itu. Karena kita perlu latihan. Itu perlu dilatih. Karena rata-rata kita bukan orang Arab. Ya, di sini ada kan? Ada orang Arab? Ada. Oh iya ya. Leo hadir nggak? Izin. Ya. Tapi rata-rata bukan orang Arab kan? Bukan orang Arab. Sehingga rata-rata bukan orang Arab, berarti rata-rata kita butuh penyesuaian dalam membaca zikir sholat, kemudian menyelaraskan dengan apa yang kita yakini di dalam hati. Coba saja kalau jenengan kok bisa takbir Allahu Akbar, kok hatinya sudah bisa Allah Maha Besar, itu udah bagus. Tapi kalau ternyata ini saja masih belum bisa, masih sulit, berarti masih perlu latihan. Sama sekali yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu unsur yang praktisnya. Terus kenapa sih kita harus menjaga sholat yang seperti itu? Karena gini, Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yang saya yakin ayat ini jenengan hafal baik-baik, ketika Allah Tabaraka wa taala berfirman fawailul lil musallin, celaka orang-orang sholat. Yang dikatakan celaka itu orang-orang sholat di sini. Meskipun ada rinciannya. Di antaranya Imam Ibnu Katsir menukilkan dari Atha ibn Dinar, ya, beliau mengatakan orang yang lalai dalam sholatnya, yang celaka itu satu, yuakhiru, jadi an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Yang pertama, lalai dalam sholatnya itu, lalai ketika sholat adalah dia menunda-nunda sholat, mengakhirkan sholat. Daiman au ghaliban, terus diakhirkan. Salat asar me salat maghrib, salat maghrib me salat isya, salat isya me salat kayaknya kelewat lah salat isya me salat subuh, ya. Atau secara umum diakhirkan terus, ini bahaya juga. Ini yang pertama. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha, atau yang kedua adalah rukun dan syaratnya kurang terpenuhi dengan baik. Sholatnya cepet banget sampai rukunnya tidak terpenuhi dengan baik. Karena di antara rukunnya adalah tumak-nina. Enggak tumak-nina bisa rusak sholatnya. Atau yang ketiga, wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha. Perhatikan. Atau yang ketiga, lalai ketika sholatnya adalah kurang khusyuk, tidak khusyuk, dan tidak mentadaburi maknanya. Tidak mentadaburi maknanya. Lah kalau kita tidak paham maknanya dari dulu pas sholatnya, ya
khawatirnya mbok masuk dalam ayat ini. Fawailul lil musallin. Ya kan serem. Loh Ustaz, berarti kayak gini, kalau kayak gitu yo enggak usah sholat sekalian. Ya itu lebih bahaya lagi. Itu lebih bahaya lagi. Karena kalau orang yang enggak sholat malah melakukan dosa besar. Makanya beliau mengatakan bahwa fal-lafdhu yashmalu hadza kullah. Lafaz ini mencakup 3 poin tadi itu. Kalau ada orang satu saja, berarti dia sudah ada benih-benih itu. Benih-benih sholatnya perlu diperbaiki. Tapi kalau sudah lengkap semuanya, itu yang bahaya. Wis diakhirkan terus, kemudian rukun syaratnya kurang terpenuhi, ditambah sholatnya tidak khusyuk dan tidak paham maknanya, itu udah lengkap. Ya, na'udzubillahi min. Dan terakhir, jadi ini yang pertama kenapa kita harus jaga, karena kita khawatir masuk di situ. Dan ini untuk kita semua, ini untuk nasihat untuk kita semua, termasuk yang berbicara. Karena untuk bisa khusyuk dalam sholat itu faktornya banyak sebenarnya. Kadang yang paham bahasa Arab saja itu masih bisa ke bawah, dalam artian kadang ke bawah mikir yang lain. Bisa, mungkin bisa. Namanya juga manusia, ya. Namanya juga manusia. Apalagi banyak yang lagi dipikirkan, kadang ke bawah. Nah, kita butuh untuk memperhatikan ini. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita perlu memperhatikan menjaga ibadah sholat kita adalah karena ibadah sholat adalah faktor di antara faktor utama untuk mendapatkan momentum paling bahagia. Sholat yang dijaga dengan baik adalah salah satu faktor utama untuk mendapatkan momentum paling bahagia. Momentum paling bahagia itu kapan? Momentum paling bahagia itu kapan? Dijawab, lagi ditanya. Momentum paling bahagia kapan? Sholat. Ini oke. Ini bukan di dunia ini. Kalau di dunia itu kadang bahagia, habis itu kadang bahagia, kadang sedih, itu biasa di dunia. Tapi nanti di akhirat, momentum paling bahagia di akhirat kapan? Saya dengar suara dari sana tadi. Mana tadi? Saya dengar apa tadi? Bertemu Allah. Betul. Momentum paling bahagia adalah bertemu dengan Allah, melihat secara langsung Allah Subhanahu, melihat secara langsung Sang Pencipta yang selama ini kita imani, selama ini kita yakini, selama ini telah memenuhi segala kebutuhan kita, yang selama ini kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan bisa ditemui. Kapan? Nanti di surga. Nanti di surga. Yang Nabi SAW mengkhabarkan tentang kondisi tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Ketika penduduk surga mereka sudah masuk ke dalam surganya. Qala yaqulullah, maka di saat itu Allah tabaraka wa taala berfirman, turiduna syai'an azidukum. Allah bertanya kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, maukah kalian aku tambah kenikmatan untuk kalian? Fayaqulun, maka penduduk surga mereka sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan terbesit di dalam hati pun belum pernah. Mereka sudah dapat itu. Mereka sudah bahagia, mereka sudah senang. Sudah tidak ada kesedihan lagi. Sudah tidak ada kegundahan, kegalauan lagi, enggak, mereka sudah bahagia full. Kemudian Allah tawari, turiduna syai'an azidukum, mau enggak kalian tambahi lagi? Maka dalam kondisi itu penduduk surga mengatakan,
Alam tubayyid wujuhana, ya Allah, mau ditambah apa lagi? Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami berseri, wajah-wajah kami putih berseri bahagia. Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah selamatkan kami dari siksa neraka. Itu sudah luar biasa ya Allah, ini kami sudah bahagia. Sudah bahagia. Mau ditambah apa lagi? Mau ditambah apa lagi? Maka Nabi SAW bersabda, fayakshiful hijab. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka tirainya. Dibuka tirainya, hijabnya dibuka. Dan disitulah momen penduduk surga melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Penduduk surga itu tidak pernah diberi sesuatu yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka senangi dibandingkan momen ketika melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, Bapak-bapak, teman-teman. Kalau jenengan punya anak 2 bulan atau 3 bulan di sini. Mau cuti berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan punya anak baru lahir, misal jenengan dikabari anaknya lahiran, dikirimi fotonya, senang atau tidak? Senang. Rindu ketemu enggak? Kalau itu ketemu, bahagia atau tidak? Ketemu dengan makhluk saja yang kita cintai, kita bahagia. Bayangkan itu ketemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lebih bahagia lagi. Kita seorang anak yang mungkin lama enggak ketemu dengan orang tua, kok ketemu dengan orang tua, kita bahagia. Bayangkan ini ketemu dengan Allah, akan jauh lebih bahagia. Kemudian di riwayat lain Nabi SAW bersabda, ini penutup ya, sudah lewat 19 ini. Ini poin pentingnya. Di riwayat lain Nabi SAW pernah bersabda, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, dari Jarir bin Abdullah, beliau menuturkan, kunna julusan inda Rasulillah. Dulu kami pernah duduk bareng dengan Rasulullah SAW. Idh nadhara ilal qamari lailatul badr. Tiba-tiba Nabi SAW melihat rembulan, bulan purnama. Dilihat. Pernah lihat bulan purnama? Satu mes nih, misal ada bulan purnama, semuanya bisa ngelihat nggak? Bisa ngelihat nggak? Yang di sini, yang di sana, semuanya bisa ngelihat nggak kalau bulan purnama? Bisa. Selama nggak mendung bisa. Kata Nabi SAW di saat itu, faqala, ama innakum satarawna rabbakum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian nanti di surga akan bisa melihat Rabb kalian, melihat Allah. Kama tarawna hadzal qamar. Kondisinya itu seperti halnya kalian melihat rembulan, maksudnya tidak berdesak-desakan. La tudamuna fi ru'yatihi, enggak berdesak-desakan. Mau yang di sini, mau yang di sana, semuanya bisa melihat. Sebagaimana kita bisa melihat bulan purnama. Enggak perlu desak-desakan, kita semua bisa melihat bulan purnama. Gambarannya nanti di surga, semua penduduk surga, mereka tanpa harus berdesak-desakan, mereka bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, fa inistata'tum. Kalau kalian mau dapat momen itu, maka jika kalian bisa, alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mau dapat momentum itu, jika kalian mampu untuk menjaga salat sebelum matahari terbit. Salat apa? Salat subuh. Dan salat sebelum matahari terbenam. Salat sebelum matahari terbenam. Salat asar. Kalau kalian mampu menjaga 2 salat ini, faf'alu, maka lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwa ini berarti ada keterkaitan yang sangat erat antara penjagaan ibadah salat seorang hamba dengan kesempatan untuk mendapatkan momentum melihat Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba bisa menjaga salatnya,
berarti semakin kuat dia dapat kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dijaga salat subuh sama salat asar, Ustaz? Iya, itu yang dijaga. Tapi Nabi menyebutkan ini, para ulama menjelaskan kenapa yang disebutkan cuma 2? Karena 2 salat ini adalah di antara 2 salat yang paling berat. 2 salat ini yang paling berat. Yang kata Nabi, jadi salat yang paling berat untuk orang-orang munafik ini 2 salat ini. Berarti kalau 2 salat ini dijaga, yang lain juga pasti dijaga. Bukan berarti cuma 2 salat. Kalau cuma 2 salat toh, maghrib, isya sama zuhurnya tidak dijaga, ya sama saja. Berarti itu meninggalkan kewajiban. Artinya dijaga salat 5 waktu, terlebih salat subuh dan juga salat asar. Wallahu taala a'lamu bishawab. Jadi mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari malam hari ini, dan semoga kita bisa memperoleh kekhusyuan dalam salat-salat yang kita kerjakan. Allahumma amin. Dan semoga Allah catat kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan momentum untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Waktunya habis atau mau ada pertanyaan? Satu pertanyaan. Ya, monggo kalau mau ada pertanyaan boleh. Baru wis kaken mangan daging tadi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Ada? Ya, betul. Tentang pencuri dalam sholat. Ya. Qadarullah ini lagi lupa redaksi hadis. Ya, ada pencuri dalam sholat. Ada yang bisa ngingetin redaksi hadisnya? Iya, redaksinya tentang. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Cuman ini lagi belum hadir ini redaksinya. Mungkin nanti kapan-kapan saya jawab lagi insyaallah, atau nanti bisa dijawab yang lain. Qadarullah belum hadir jawabannya. Ya, saya manusia biasa ya, jadi kadang bisa lupa gitu. Jazakallahu khairan. Oke. Tapi mungkin bisa sedikit memberikan gambaran tentang itu, bahwa ketika kita sholat itu ini agak hadir dikit, cuman masih agak lupa. Yang melihat, redaksinya ada? La yutimmu ruku'aha wa sujudaha wala khusyu'aha. Nah, jazakallahu khairan, masyaallah, itu udah dapat jawabannya berarti. Berarti gini, orang yang seperti itu adalah orang yang dia tidak menyempurnakan dari sisi rukuknya, sujudnya, dan juga kekhusyuannya. Berarti ini masuk ke dalam kategori yang tadi kita jelaskan, fawailul lil musallin. Ya, rukunya tidak terpenuhi, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, kemudian kekhusyuannya juga tidak. Ya, itu bagiannya. Dan ini penting ya. Kenapa kok sholat itu butuh usaha lebih? Karena gini, memang dalam sholat itu seringkali godaannya lumayan besar. Dan memang ada setan yang menggoda ketika sholat. Makanya saya sampaikan, entah ini untuk kita semuanya, entah yang paham bahasa Arab atau yang tidak paham bahasa Arab, itu bisa kebawa. Karena orang diem gitu ya, maksudnya baca, sekali lagi bacaannya itu bacaan yang sudah terbiasa kita baca, sehingga tidak jarang lisannya baca, pikirannya kemana-mana. Itu kurang khusyuk jadinya. Makanya ini perlu dilatih. Satu, perlu dilatih. Yang kedua, doa. Tadi yang kita sampaikan di salat Jumat di penutupnya. Makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah di antaranya, kenapa kok ayat ini digabung? Satu ayat isinya 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta
pertolongan. Jadi ada unsur ibadah, ada unsur minta tolong. Jawabannya adalah simpelnya gini. Orang itu tidak akan bisa melakukan poin pertama dengan sempurna kalau dia tidak melakukan poin yang kedua. Orang itu nggak akan bisa ibadah dengan sempurna kalau dia tidak dapat pertolongan dari siapa? Allah. Maka kuncinya minta tolong kepada Allah. Pernah nggak jenengan minta, ya Allah, saya pengen sholatnya khusyuk. Pernah nggak jenengan berdiri sejenak ketika sebelum sholat, ketika berdiri, jenengan berusaha menenangkan hati dan menghadirkan hati, saya mau sholat. Saya harus khusyuk ketika sholat. Kemudian jenengan takbiratul ihram, Allahu akbar, Allah maha besar. Kemudian misal ada yang pakai Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu kan doa. Ya Allah, ba'id baini, jauhkan antara diriku wa baina khataayaya, dan antara kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta, sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dengan barat. Itu kalau diresapi, sebagaimana panjenengan ketika doa bisa khusyuk, salat pun bisa khusyuk. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Harus dimulai dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu nanti. Karena kita tidak tahu kapan akhir kehidupan kita ada itu. Besok subuh usahakan salat kita sudah beda. Ya, usahakan salat kita sudah beda. Kalau memang belum bisa semuanya, kalau bisa semuanya bagus. Kalau memang belum bisa semuanya, minimal tadi itu awalnya gerakan-gerakannya, takbir intikal, takbiratul ihram, takbir intikal perpindahan, itu jenengan pahami dan resapi maknanya. Allahu taala alamu bisawab. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan karena kekhilafan kami dan juga dari syaitan. Dan jika ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa Bapak-bapak, minta tolong kepada Allah supaya salat kita bisa khusyuk, karena itu adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan caranya adalah untuk mendapatkan momentum ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.